Saudara, Kementerian Luar Negeri melaporkan aktris film dewasa Bonnie Blue ke otoritas Inggris. Aduan ini terkait dengan tindakan Bonnie Blue dalam sebuah video yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video tersebut, aktris film dewasa Bonnie Blue atau Tia Emma Billinger melecehkan bendera merah putih di depan gedung kedutaan besar Indonesia di London, Inggris. Pemerintah Indonesia menilai tindakan tak pantas Bonnie Blue tersebut tak bisa jadi alasan untuk kebebasan berekspresi menghina negara lain. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Sebelumnya, Satreskrim Polres Badung, Bali menggerebek Bonnie Blue bersama belasan warga negara asing lainnya. Mereka diduga akan memproduksi konten film dewasa pada sebuah villa di Badung, Bali. Polisi juga menyita mobil bak terbuka yang digunakan sebagai properti. Tapi setelah diperiksa, polisi tidak menemukan bukti konten asusila, melainkan hanya pelanggaran lalu lintas saja. Pada 12 Desember lalu, Bonnie Blue menjalani sidang bersama dengan rekannya Liam Jackson yang menggunakan mobil pickup mengangkut sejumlah warga negara asing membuat konten di media sosial. Bonnie Blue kemudian didenda sebesar Rp200.000 dan dideportasi usai persidangan. Lebih lengkap kita akan bahas soal aduan Kementerian Luar Negeri ke otoritas Inggris terkait dengan tindakan aktris film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Kali ini bersama dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Pak Teguh, selamat sore. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Iya, Pak Teguh, saya mau tanya dulu nih. Jadi apa yang dilakukan Bonnie Blue ini benar-benar melecehkan atau kebebasan berekspresi nih yang dilakukan? Yang dilakukan di Bali itu kalau menurut pandangan dari Blue ini adalah kebebasan berekspresi kan. Tapi begitu dia itu hanya bikin konten-konten kan. Dan kita tidak bisa buktikan apakah ini untuk konsumsi pribadi atau akan dia jual di kelak kemudian hari. Tapi yang dia lakukan di tanggal 19 Desember itu merupakan suatu pelecehan yang luar biasa atas simbol-simbol kenegaraan Indonesia. Jadi dalam hal ini kami menyetujui pandangan dari pemerintah Indonesia bahwa ini merupakan suatu pelecehan terhadap simbol negara. Merah putih itu sesuatu hal yang sangat sakral bagi Indonesia, tapi diperlakukan dengan sangat memalukan oleh seorang konten kreator tersebut. Dua kali ini. Pertama kali dia hanya ngumpul-ngumpul aja, tanggal 15 Desember dengan 30 orang itu jam 19.35 di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Jalan Great Peter Street nomor 30 London kan. Itu pemerintah Indonesia langsung mengabarkan hal ini kepada polisi diplomatik Inggris. Dan memang terbukti dia ini tidak punya izin kan. Tapi mungkin karena merasa dia gagal pada serangan pertama, maka dia melakukan serangan kedua pada tanggal 19 Desember 2025. Ini serangan dalam artian budaya ya, dia menggunakan media sosial melakukan pengambilan gambar atau video dengan latar belakang Kedutaan Besar Republik Indonesia dan melakukan tindakan yang asusila, yaitu dan ini sangat memalukan Indonesia karena seolah-olah kita ini begitu adanya begitu ya. Tapi di sini saya melihat Kedutaan Besar Indonesia itu berlaku sangat profesional dan langsung berhubungan dengan otoritas Inggris. Misalnya kita berbicara dengan hukum Inggris ya. Pertama yang dilakukan itu adalah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan publik. Kemudian juga pelanggaran seksual di tempat umum, kemudian perilakunya yang antisosial. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah melakukan langkah-langkah langkah-langkah jawaban atas perilaku yang sangat tidak sopan itu. Kemudian kita juga menggunakan hukum internasional. Tapi Pak Teguh, apakah cukup begitu dengan hanya melayangkan aduan ke otoritas Inggris dengan dia melakukan pelecehan ya simbol-simbol negara? Betul. Di sana? Apakah cukup hanya dengan tadi mengadukan ke otoritas Inggris saja?
Saya perhatikan kedutaan besar kita kan dipimpin oleh Duta Besar Desra Percaya ya. Ini adalah duta besar yang sangat senior dan pernah sekolah di Inggris. Jadi beliau sangat mengerti aturan main yang berlaku di Inggris. Jadi kalau pada tahap 1 pada kejadian tanggal 15 Desember itu beliau hanya melaporkan kepada kepada kalangan diplomatik Inggris. Ini polisi diplomatik Inggris namanya Parliamentary and Diplomatic Protection. Jadi begitu masuk tahap kedua, ini kejadiannya di luar embassy, jadi ini harus diselesaikan dengan pemerintah setempat. Jadi untuk itu saya pikir dari referensi terbuka yang saya peroleh ya, beliau sudah berhubungan dengan pemerintah Inggris langsung, mengatakan bahwa ada aturan-aturan yang terlanggar, misalnya dengan nama outraging public decency, kemudian sexual offenses di tempat umum, kemudian anti-social behavior, kemudian juga menyampaikan kepada pemerintah Inggris bahwa ini bertentangan dengan Konvensi Wina tahun 1961 pasal 22 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah setempat untuk melindungi kawasan diplomatik guna mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan, kemudian juga pelanggaran atas wibawa negara. Kemudian juga disampaikan kepada pemerintah Inggris bahwa pemerintah Inggris berkewajiban berdasarkan hukum domestik yang namanya Diplomatic Privilege Act tahun 1964. Jadi itu yang beliau lakukan. Kemudian lebih lanjut lagi, saya perhatikan kedutaan besar kita di Inggris juga berhubungan juga dengan Kementerian Luar Negeri Inggris. Jadi langkahnya pertama tapi apakah ini juga akan mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Inggris akibat apa yang dilakukan oleh Bonnie Blue? Sampai saat ini saya belum melihat langkah-langkah lanjutan karena sedang libur Natal dan Tahun Baru ya. Tapi kalau saya perhatikan perilaku dari tokoh ini itu sangat memalukan Indonesia. Beliau di mana baru-baru ini beliau mengatakan dalam wawancaranya dengan Harian Independen, hari ini beliau mengatakan begitu ya, I'm rich and I have good lawyer. Saya ini kaya dan punya pengacara-pengacara yang hebat. Kemudian beliau mengatakan, did you really think I'd face jail time? Emangnya kalau saya bisa dipenjara? Jadi hal-hal ini yang berarti ya. Dia menantang otoritas Indonesia, dia mempermalukan otoritas Indonesia. Ini sangat berbahaya bagi nama baik kita secara internasional ya. Oke, sebelumnya kan dia berada di Bali ya, diduga akan melakukan film dewasa begitu bersama dengan WNA lainnya. Lalu kemudian ditangkap bukan karena kontennya, tetapi karena pelanggaran lalu lintasnya. Dan kemudian akhirnya berujung kepada ia melakukan pelecehan ya, diduga melakukan pelecehan simbol-simbol kita negara Indonesia. Nah, yang Anda lihat sebenarnya ini apa sih puncak dari apa yang dilakukan oleh Bonnie Portasi yang dilakukan negara kita ke Bonnie Blue atau ada hal lainnya? Tokoh ini memang senang sensasi ya, dan dia sangat mengerti bagaimana media massa barat bekerja. Bad news are good news. Jadi berita yang buruk itu adalah berita yang baik, berita itu akan mengangkat konten dia. Di mana dia mengatakan bahwa sampai saat ini dia adalah orang di dunia yang mampu berhubungan seks dengan ribuan orang sekaligus pada saat yang bersamaan. Ini adalah hal-hal yang sangat menyinggung martabat, prinsip-prinsip kemanusiaan gitu ya. Dan untuk itu ya saya pikir dia akan terus melakukan hal itu walaupun pemerintah Inggris sudah memproses. Walaupun saya juga berpikir, saya belum tahu bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, apakah dia ditahan atau tidak. Tapi saya perhatikan Kedutaan Besar Republik Indonesia sudah melakukan banyak hal berhubungan dengan misalnya dengan polisi diplomatik Inggris, kemudian juga berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri Inggris. Dalam hal ini adalah Foreign Commonwealth and Development Office. Kemudian juga Pak Dubes ini berhubungan juga dengan pejabat yang ada di sana. Yakni kalau tidak salah, kalau saya lihat dari webnya ya, itu namanya Head of Southeast Asia Department Foreign Commonwealth and Development Office. Jadi membahas hal ini secara langsung, di mana kalau saya lihat perhatikan tipe dari Pak Desra ini, biasanya Indonesia akan menyampaikan kekecewaannya, kemudian terutama sekali dengan penggunaan simbol-simbol merah putih secara tidak bertanggung jawab, kemudian diunggah di media sosial, itu sangat melecehkan nama baik bangsa Indonesia. Oke, beberapa kali melakukan pelanggaran begitu, tapi dikenakannya
pelanggaran lalu lintas di Badung, Bali, kemudian sekarang melecehkan simbol kenegaraan kita. Nah, pelajaran apa yang sebenarnya bisa kita ambil begitu terkait dengan warga negara asing yang dianggap ini bisa beraktivitas, bisa melakukan apapun di negara kita? Apakah memang harus lebih diperketat lagi penerimaan visa-visa yang masuk warga negara asing ke Indonesia, Pak Teguh? Tepat sekali. Kita memiliki keleluasaan namanya visa on arrival kan, atau VOA kan, di mana orang asing itu dapat dengan mudahnya datang ke Indonesia, kemudian melaporkan kedatangannya di bandara, dan kemudian di stamp untuk beberapa lama berada di Indonesia ya. Pada saat yang sama sangat sulit bagi kita untuk berkunjung ke negara tersebut. Jadi dalam hal ini hendaknya saya pikir pengawasan orang asing itu harus benar-benar dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga dan masyarakat umum guna menghindari penyalahgunaan visa. Kemudian juga kita berhubungan lagi dengan pemerintah asal bahwa visa itu reciprocal. Kalau kami memudahkan warga negara Anda datang ke tempat kami, maka hal yang sama juga hendaknya Anda berikan kepada warga negara kami. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam.